Setelah kita entry, jangan lupa untuk pasang stop loss. Jadi stop lossnya di mana? Nah, stop lossnya adalah di garis MA 21. Stop loss terdekat kita tarik sampai garis MA 21. Jadi nanti kalau ini tren yang naik dan MA 21 juga ikut naik, maka kita geser stop lossnya mengikuti garis MA 21 yang terakhir. Jadi stop loss kita nanti mengikuti arah tren. Jadi semakin profit, ya stop loss akan semakin naik. Jadi bisa jadi stop loss nanti posisinya di atasnya posisi buy kita. Halo sahabat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari. Moving average adalah suatu indikator yang sudah umum kita kenal karena moving average ada di MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5. Nah, di video-video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara mengenal signal entry dari indikator moving average. Dan bagaimana jika moving average ini kita kombinasikan menjadi 3 moving average dalam satu indikator, tentu akan menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal. Akan mempermudah kita dalam menentukan di mana level entry dan exit untuk bisa memberikan peluang profit yang lebih bagus. Nah, temukan kemudahan trading dengan menggunakan 3 indikator moving average eksponensial dalam video saya kali ini. Dan bagaimana jika indikator ini digunakan dalam multi currency? Temukan semua kemudahannya dalam video lengkap saya kali ini. Jika video saya ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video saya, share ke teman-teman Anda, dan subscribe jika Anda belum berlangganan. Aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Salam trading mudah, salam profit. Halo sahabat trading mudah, ketemu kembali dengan Ali. Banyak yang menanyakan tentang setup ataupun cara trading menggunakan EMA 8, 21, dan 55. Jadi di video saya yang lama ternyata masih banyak yang menanyakan tentang cara setupnya dan cara entry exitnya menggunakan strategi EMA 8, 21, dan 55. Nah, di kesempatan kali ini saya akan ulang kembali step by stepnya, mulai dari cara setupnya, kemudian cara pengambilan keputusan untuk entry dan exit menggunakan strategi EMA 8, 21, 55. Sebelumnya kita akan lihat di blog dulu. Jadi di artikel saya yang tanggal 26 Agustus 2021 itu ada trader pemula trading lebih mudah dengan EMA 8, 21, 55. Jadi strategi ini hanya menggunakan moving average eksponensial yang terdiri dari 3 moving average 8, 21, dan 55. Jadi sangat sederhana sebenarnya strategi ini untuk digunakan. Jadi untuk trader pemula pun tidak akan kesulitan untuk cara menggunakannya. Jadi kombinasi dari 3 moving average 8, 21, dan 55 itu nanti bisa memunculkan signal untuk entry dan exit. Jadi sederhananya adalah jika terjadi perpotongan antara garis EMA 8 dan 25, maka itu adalah titik entry. Dan jika terjadi perpotongan antara EMA 8 dan 21, maka disitu adalah titik untuk exit. Jadi sangat mudah dan sederhana sekali parameter untuk entry dan exitnya. Kemudian untuk penggunaan time frame, jadi strategi ini memang dipakai untuk trading harian, walaupun banyak juga yang memakai untuk long term. Cuma kalau untuk long term memang kita harus siap risiko lebih besar, karena kan pergerakan harga akan lebih jauh, baik itu untuk tahanan risiko dan target profitnya pun memang lebih maksimal. Tapi bagi kita yang masih trader pemula dan dengan modal yang istilahnya pas-pasan, ya kita pakai yang trading harian aja.
Jadi saya biasa menggunakan di time frame 30 maksimal di H1, tapi saya lebih sering menggunakan di M30. Nah, ini berikut tampilan sederhananya dari strategi EMA 8 2155. Jadi entry-nya di sini, jadi perpotongan garis EMA 8 dengan garis EMA 55, ini adalah titik entry. Kemudian exit-nya adalah ketika ada perpotongan garis EMA 8 dan 21. Sini titik untuk exit-nya. Jadi exit-nya adalah garis EMA 8 memotong garis EMA 21. Kalau entry-nya tadi buy, berarti exit-nya adalah ketika garis EMA memotong dari atas ke bawah garis EMA 21. Gitu. Nanti lebih detail kita akan lihat di MetaTrader langsung. Nah, jadi ini penjelasan singkat untuk strategi EMA 821 dan parameter untuk entry dan exit-nya. Kita akan langsung lihat di MetaTrader. Nah, ini di MetaTrader sudah saya pasang. Jadi kalau ini untuk mengulang saya hapus dulu. Nah, bagi yang belum tahu cara memasang garis EMA-nya, ini saya kosongkan lagi sudah. Jadi kita tinggal masuk ke insert, kemudian indikator. Nah, ini sudah ada di atas ya. Biasanya masuk di kolom trend. Nah, tapi kalau sudah sering kita pakai, dia akan muncul di atas. Kolom trend, moving average. Nah, di sini kita masukkan yang periode 8. Metodenya eksponensial, apply-nya close. Untuk 8 saya biasa menggunakan warna merah. Shift-nya tetapkan 0. Oke, kemudian masukkan satu lagi untuk yang 21 kita ganti periodnya. Eksponensial sama semua. Warnanya yang 21 saya biasa pakai warna orange. Ya. Nah, kemudian satu lagi yang 55. Ganti 55. Semua tetap sama. Untuk warnanya saya bisa menggunakan warna biru, blue ya. Nah, sekarang sudah terbentuk 3 garis EMA 8, 21 dan 55. Nah, ini kalau kita lihat, trennya panjang sekali ini kebetulan, jadi bisa profit maksimal ini kalau kita menggunakan strategi EMA. Nah, jadi awal titik perpotongannya adalah di sini. Ini berlanjut sampai beberapa hari, trennya masih turun. Jadi kalau untuk pas posisi trending, profitnya maksimal. Nah, di sini awal perpotongannya. Jadi MA 8 memotong garis MA 55, ini kan, moving average 55 yang biru, dipotong di sini kan. Maka disinilah area kita untuk exit. Jadi begitu ada closing pertama, candle pertama di bawah garis EMA 8, tadi yang memotong kan EMA 8 ya, memotong, kemudian terjadi open candle pertama di bawah garis EMA 8. Nah, disinilah kita titik entry-nya di sini. Time frame-nya jangan lupa kita menggunakan time frame 30. Di mana exit-nya adalah ketika terjadi perpotongan garis EMA 8-nya ini memotong garis EMA 21 dari bawah ke atas. Nah, di sini titik exit-nya. Jadi perpotongan garis EMA 8 dari bawah ke atas adalah titik exit dari posisi sell sebelumnya. Nah, tetapi jangan lupa karena tren panjangnya ini masih tren turun,
dan perpotongan garis EMA 8 dengan EMA 21 tidak berlanjut memotong garis EMA 55 untuk EMA 8-nya, berarti trennya belum berubah. Jadi perpotongan garis EMA 8 dengan garis EMA 5 itu adalah perubahan tren dari tren sebelumnya. Jadi kalau tadi memotong dari atas ke bawahnya adalah awal dari tren turun, kemudian nanti kapan akhir dari tren turunnya adalah ketika garis EMA 8 memotong kembali garis EMA 55 dari bawah ke atas. Itu adalah akhir dari tren turun sebelumnya. Yang ternyata di sini perpotongannya EMA 8 dengan EMA 21 ini tidak berlanjut sampai memotong garis EMA 55. Nah, berarti di sini trennya belum berakhir. Maka apabila terjadi perpotongan lagi EMA 8 dengan EMA 21 memotong dari atas ke bawah, maka ini menjadi awal entry untuk yang kedua kalinya sell, karena terjadi perpotongan lagi, dan ketika terjadi open candle di bawah EMA 5, disinilah awal untuk tren sell kembali yang kedua. Nah, berikutnya tetap sama, kapan exitnya? Exitnya adalah ketika terjadi perpotongan EMA 8 dan 21 yang memotong dari bawah ke atas. Maka di sini kita exit kembali. Ini tujuannya untuk mengamankan posisi jika ternyata perpotongan ini menjadi awal dari perbalikan arah tren. Ternyata EMA 8 tidak berlanjut memotong EMA 55, maka ketika terjadi perpotongan lagi kita bisa entry sell lagi. Begitu seterusnya sampai kita berkali-kali open sell mengikuti dari tren turun garis EMA 55. Jadi kita bisa maksimal open sell-nya mengikuti pola tren yang terjadi. Sampai akhirnya di sini terjadi perpotongan untuk exit dari posisi sell kita sebelumnya. Sambil kita menunggu jika nanti ini terjadi perpotongan antara EMA 8 dan 21, maka di sini kita open buy karena perpotongan dari bawah ke atas. Nah, ini jadi tutorial singkatnya untuk trading menggunakan EMA 8 dan 21, cara entry dan cara exitnya. Untuk posisi trending down dan trending up sama cara penerapannya. Yang penting entry ketika terjadi perpotongan EMA 8 dan 55, dan exit ketika terjadi perpotongan 8 dan 21. Kecuali apabila perpotongan EMA 8 dan 21 itu masih searah dengan arah tren, kita bisa entry kembali ketika terjadi perpotongan EMA 8 dan 21 yang mengikuti arah tren. Nah, sekarang kita lihat di pair-pair yang lain apakah ada peluang. Jadi strategi ini bisa ditradingkan di currency yang lain, currency manapun, karena pola ini adalah bisa dipakai secara umum pada semua pair ataupun komoditi, karena dia murni mengikuti tren. Jadi pair apapun dan komoditi apapun bisa menggunakan strategi ini. Sekarang kita lihat ini untuk Audi CAD terjadi perpotongan tapi tadi malam, jadi hari ini masih belum ada. Berikutnya Audi JPY juga terjadi perpotongan tadi malam, hari ini tidak ada peluang entry. Sama ini untuk Audi USA juga tidak ada peluang entry untuk hari ini. Audi CHF juga tidak ada. USD JPY, nah ini ada peluang perubahan arah tren, kita tinggal nunggu, nanti kalau jadi perpotongan kita ikuti, kalau enggak ya
kita lihat di barel yang lain. USD CAD tadi pagi juga tidak ada hari ini. USD CHF, nah ini antara EMA 8 dan 21 sudah bersinggungan. Jadi ini adalah saat exitnya dari posisi sell sebelumnya. Posisi sellnya kan di sini sebelumnya. Nih. Jadi waktu perpotongan candle pertama open candle di bawah EMA 8 inilah titik entry kita. Nah di sini exitnya. Jadi profitnya ya sekian kurang lebihnya. Kita tunggu nanti kalau memang cross ya kita open, kalau tidak kita lihat yang lain. Untuk gold, gold tadi malam crossnya, jadi hari ini masih menahan posisi buy. Kalau tadi malam kita sempat untuk entry di sini, sampai hari ini kita masih menahan posisi buy, posisi profit. GBP USD juga semalam crossnya, hari ini masih bertahan. GBP AUD, nah ini tadi pagi terjadi cross. Saya sudah entry buy, cuma ini terlambat ya. Harusnya kalau tadi pagi saya tetap ngikutin, saya pantau, saya bisa entry-nya di sini buy-nya. Ini terlambat jadi entry-nya lebih dikit di atas. Nah, setelah kita entry jangan lupa untuk pasang stop loss. Jadi stop loss-nya di mana? Nah, stop loss-nya adalah di garis MA 21. Stop loss terdekat kita tarik sampai garis MA 21. Jadi nanti kalau ini tren yang naik dan EMA 21 juga ikut naik, maka kita geser stop loss-nya mengikuti garis EMA 21 yang terakhir. Jadi stop loss kita nanti mengikuti arah tren. Jadi semakin profit, ya stop loss akan semakin naik. Jadi bisa jadi stop loss nanti posisinya di atasnya posisi buy kita. Jadi seandainya terjadi harga berbalik, ya kita sudah profit karena stop loss kita sudah di atas posisi buy kita. Karena stop loss-nya mengikuti garis moving average 21. Nah, untuk take profit sementara kita pasang di resisten terdekat. Nah, ini kalau kita lihat resisten terdekat adalah di high-nya kemarin. Ini maka saya pasang di sini untuk take profitnya sementara. Tapi nanti kalau memang tren ini kuat, ya kita bisa geser. Jadi sesuai ke misalnya kita sesuaikan dengan pola tren yang terjadi. Tapi kalau memang kita tidak menunggui harga, kita tinggal ya tidak apa-apa, kita sudah aman karena sudah ada target take profitnya. Kita lanjut ke New Zealand USD. New Zealand USD juga sama, trend sell. Ini juga saya terlambat masuknya. Harusnya kalau tadi pagi saya pantau, saya bisa entry-nya sell-nya di sini karena open candle pertama di bawah EMA 8 setelah perpotongan dengan 55 adalah di sini. Jadi harusnya saya entry-nya di sini. Tapi saya terlambat, saya entry-nya di sini. Tetap polanya masih sama, tren turun, jadi saya masih optimis untuk pasang karena ini ada titik support di sini. Jadi saya masih optimis tren akan mendekati atau menuju ke supportnya. Stop loss tetap kita pasang di garis MA 21. Nah, ini garis MA 21-nya di sini, saya tarik di sini. Nanti ini kalau turun lagi kita bisa turunkan stop loss-nya. Lanjut ke New Zealand JPY. New Zealand JPY juga sama. Terjadi perpotongan tadi pagi di sini EMA 8 dan EMA 8 dan 55. Maka posisi sell seharusnya di sini. Awal entry sell-nya di sini. Ini garis ini. Nah, open pertama candle di bawah EMA 8. Tapi saya terlambat. Jadi saya posisi sell-nya sudah di sini. Tidak apa-apa. Stop loss kita tarik ke garis EMA 21. Ini sudah berubah garis EMA-nya, kita bisa turunkan. Nah, kita sesuaikan di garis EMA 21. Nah, take profit adalah garis support di bawahnya. Saya taruh di sini, support terdekatnya di sini. Lanjut untuk Euro Swiss. Nah, Euro Swiss tidak ada trend open di sini, tidak ada crossing. Kemudian ini untuk Euro Audi. Nah, Euro Audi terjadi cross tadi pagi di sini. Open pertama adalah candle pertama setelah crossing di sini. Nah, saya
dapat harga di sini karena ada spread ya. Karena ada spread jadi saya dapatnya di atasnya sini. Nah, sama stop loss ini kita pindah karena harga sudah naik. Garis MA21. Take profit saya ambil di garis resisten terdekat, yaitu harga tertinggi tadi pagi di sini ya. Saya turunkan dikit. Nah, di sini. Ini adalah resisten terdekat harga high yang kemarin, high candle. Harga masih berjalan, semoga nanti bisa mencapai take profitnya. Kita lanjut berikutnya untuk Euro USD. Euro USD tidak ada open. Euro GBP. Nah, Euro GBP di sini terjadi cross tadi pagi. Candle pertama open, saya sempat opennya di sini, sell. Ternyata harga masih terkoreksi naik, tidak masalah. Saya sudah pasang stop loss di harga tertinggi kemarin hari ini. Stop lossnya di harga hari ini. Kalau saya pasang di sini pasti sudah kena ya, karena tadi terlalu mepet. Jadi saya pasang di resisten hari ini, yaitu kisaran di harga tertinggi hari ini. Take profit sama, saya ambil di support terdekatnya untuk low kemarin. Kita tunggu aja nanti hasilnya. Berikutnya untuk Euro GBP tidak ada open, tidak ada crossing. Kemudian Euro New Zealand. Nah, ini kita masih nunggu tadi yang Euro New Zealand, kita lihat. Ini kalau nanti terjadi cross, maka saya akan open di candle pertama setelah cross EMA 8 dan 55. Demikian sahabat trading mudah untuk cara entry dan exit menggunakan strategi EMA 8 dan 21 serta 55. Menurut saya sangat mudah dan sangat sederhana karena kita hanya memantau dua perpotongan garis 8 dan 55 serta 8 dan 21. Strategi ini bisa diterapkan pada market yang sideways ataupun market yang sedang trending. Lebih maksimal hasilnya adalah saat market yang sedang trending, karena kita bisa memaksimalkan potensi profit kita sesuai dengan panjangnya tren yang terjadi. Semoga ini membawa manfaat. Jangan lupa untuk selalu like video saya, share ke teman-teman Anda yang sedang belajar untuk menemukan strategi atau metode trading dengan mudah, dan subscribe jika Anda belum berlangganan, serta aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal untuk menerima notifikasi video saya berikutnya. Salam trading mudah, salam profit.